Ayo naik! Aku udah nyiapin tur keliling planet dekat bumi. Mari kita mulai dari Merkurius, planet terkecil di tata surya. Pada siang hari, suhu di permukaan planet ini bisa mencapai 430 derajat Celcius. Dan pada malam hari, suhunya bisa turun hingga minus 180 derajat Celcius. Suhu di sini sangat ekstrim karena planet ini tidak punya atmosfer. Sebagai gantinya, Merkurius punya eksosfer tipis. Itulah salah satu alasan kenapa Merkurius tidak bisa dihuni. Suhu dan radiasi matahari terlalu ekstrim bagi organisme apapun untuk bertahan hidup di sana. Sekarang, mari bayangkan cara untuk hidup di Merkurius. Lantas, seperti apa kehidupan di sana? Permukaan Merkurius mirip bulan. Seiring waktu, meteorit meninggalkan banyak bekas di sana. Tak seperti permukaan bulan, Merkurius berwarna coklat keabu-abuan. Sekarang, lihat ke atas. Ukuran matahari di Merkurius 3 kali lipat di bumi. Dan sinar matahari hampir 7 kali lebih terang. Kacamata hitam seperti apa yang bakal kita pakai kalau tinggal di sana ya? Bisakah kehidupan muncul di planet ini di masa depan? Kemungkinannya sangat kecil. Nah, bagaimana kalau kita mendarat di Venus? Kamu mungkin mengira planet terpanas di tata surya kita adalah Merkurius karena letaknya paling dekat dengan matahari. Namun kenyataannya, gelar ini jatuh ke Venus. Apa yang membuat Venus sepanas ini? Alasan terbesarnya adalah atmosfernya. Hampir seluruh atmosfernya terdiri dari karbon dioksida. Atmosfernya sangat tebal sehingga menyebabkan planet ini memanas tanpa henti. Pada dasarnya, gas atmosfer mencegah radiasi termal meninggalkan Venus. Jadi, planet ini tak bisa mendingin. Air di permukaannya pun terus berubah menjadi uap. Jika permukaan Venus adalah makanan, maka atmosfernya ibarat microwave. Itu sebabnya suhu di sini bisa mencapai 465 derajat Celcius. Bagaimana rasanya tinggal di Venus? Di bumi, musim berubah karena kemiringan planet. Namun, Venus tidak mengalami perubahan berarti sepanjang tahun. Kondisi siang dan malam hari juga lumayan konstan. Bagaimana dengan pemandangan langitnya? Awan di Venus tampak kuning atau putih cerah. Mereka sebagian besar terbuat dari asam sulfat beracun. Tapi kemudian, kenapa Venus tampak oranye kemerahan saat kamu melihatnya dari bumi? Bicara soal warna planet yang sebenarnya bisa menjadi urusan rumit. Rona benda luar angkasa ini mungkin berbeda saat kamu melihatnya dari planet lain. Jika kita melakukan perjalanan jauh ke Venus, permukaan coklat kemerahan akan menyambut kita. Molekul karbon dioksida dan asam sulfat menghalangi sinar matahari di permukaan Venus. Oleh karena itu, planet ini berwarna jingga kemerahan. Oh iya, apa kamu tahu Venus sering disebut kembaran bumi? Kedua planet ini punya ukuran yang hampir sama. Keduanya punya permukaan yang relatif muda dan atmosfer tebal berawan. Selain itu, orbit Venus juga paling dekat dengan bumi. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan kehidupan di Venus. Tapi tidak, Venus tak layak huni. Tujuan berikutnya adalah Mars. Tak seperti Venus, Mars punya musim karena kemiringan planet ini pada porosnya. Mars juga punya efek musiman sekunder yang disebabkan orbitnya yang sangat elips. Belahan Mars Selatan punya musim dingin yang lebih dingin dan musim panas yang lebih panas dibanding belahan Mars Utara. Suhu rata-rata di Mars adalah minus 60 derajat Celcius. Tapi suhu bisa berbeda dari kutub hingga khatulistiwa. Mereka bervariasi secara dramatis dalam 1 minggu. Tetap saja, tak terlalu buruk jika dibandingkan dengan 2 planet sebelumnya kan? Apa Mars layak huni? Hal pertama yang harus dikhawatirkan organisme hidup di sini adalah radiasi ruang angkasa. Bumi punya medan magnet dan atmosfer tebal untuk melindungi permukaan dari radiasi. Mars tak punya keduanya. Gravitasi planet ini sepertiga bumi. Gravitasi lebih lemah dan atmosfer lebih tipis mempersulit makhluk hidup untuk bertahan hidup di planet merah. Pada tahun 2013, NASA melaporkan danau air tawar purba yang bisa menjadi lingkungan ramah bagi kehidupan mikroba. Ini menjadi bukti bahwa air cair pernah mengalir di Mars. Konfirmasi ini menunjukkan Mars mungkin punya lingkungan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan. Tapi, apa yang terjadi dengan air di Mars? Penjelasan paling populer adalah atmosfer planet ini menjadi terlalu tipis dan dingin untuk menampung air cair di permukaan Mars. Hilangnya air Mars mungkin juga terkait dengan hilangnya medan magnet awal. Atau alasannya mungkin adalah ukuran planet merah ini. Mars mungkin terlalu kecil untuk menampung air.
Jadi saat ini Mars tak layak huni. Tapi kamu tahu para ilmuwan terus mengirim misi ke Mars, mungkin mereka akan menemukan beberapa informasi baru. Kita lihat saja nanti ya. Sekarang Jupiter. Apa kamu pernah bertanya-tanya bagaimana rasanya hidup di planet terbesar di tata surya? Lingkungan Jupiter adalah tempat yang sangat tidak mungkin menopang kehidupan. Suhu dan komposisinya terlalu ekstrem untuk organisme apapun. Jupiter punya lapisan gas, sebagian besar hidrogen dan helium. Gas-gas ini memenuhi seluruh planet. Secara harfiah, tak ada permukaan padat di planet ini. Gas ini turun sampai ke intinya. Di bawah permukaan, gas ini menjadi cair dan berubah menjadi plasma karena tekanan atmosfer di sana jauh lebih kuat daripada di tempat manapun di bumi. Agar kamu bisa membayangkan, organisme di Jupiter harus menahan tekanan atmosfer 1000 kali lipat lebih kuat daripada di bumi. Bisakah makhluk hidup bertahan dalam kondisi seperti itu? Agak mustahil. Jupiter benar-benar tidak bisa dihuni. Tapi kamu pernah dengar bulannya, Europa, mungkin merupakan zona layak huni. Pindah lagi yuk, Saturnus. Ini planet terbesar kedua di tata surya. Seperti Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang terutama terdiri dari hidrogen dan helium. Bagaimana suhu di Saturnus? Dingin banget. Selain itu, ada angin yang sangat kuat di sana. Angin di atmosfer atas Saturnus mencapai kecepatan 490 meter per detik. Mari kita bandingkan dengan badai di bumi untuk mendapatkan pemahaman lebih baik. Badai terkuat yang pernah tercatat di bumi bergerak dengan kecepatan 107 meter per detik. Jadi jawaban atas pertanyaan apakah ada kehidupan di Saturnus? Tampaknya lumayan jelas, di sana tidak ada kehidupan. Perhentian berikutnya adalah Uranus, salah satu raksasa es terbesar. Atmosfer Uranus didominasi oleh es, tapi itu bukan satu-satunya alasan planet ini berwarna biru. Terdapat metana di atmosfernya. Metana menyerap cahaya merah dan memantulkan warna biru. Hal yang sama berlaku untuk Neptunus. Uranus adalah planet terdingin di tata surya. Suhu di sana bisa serendah minus 224 derajat Celcius. Kehidupan di bumi membutuhkan sinar matahari untuk mendapatkan energi. Tapi di Uranus tak ada yang bisa menghasilkan energi apapun bagi kehidupan untuk berkembang. Intinya, Uranus tidak punya lingkungan untuk menopang kehidupan. Lanjut ke Neptunus, raksasa es kedua. Apa yang ada di planet terjauh di matahari ini? Jelas, di sana sangat dingin. Tak ada sumber energi yang bisa dimanfaatkan oleh kehidupan bakteri. Begitu juga dengan sumber air cair. Para ilmuwan meyakini kehidupan di Neptunus tak mungkin ada karena kondisinya sangat tidak bersahabat. Jadi, apa yang membuat planet kita layak huni? Bukan cuma untuk manusia, tapi juga organisme hidup apapun, bahkan mikroba. Kondisi tertentu diperlukan untuk hidup. Semua makhluk hidup butuh makanan, air, dan suhu yang tepat untuk berkembang. Atmosfer adalah elemen vital. Manusia, misalnya, membutuhkan oksigen untuk bernapas dan hanya bisa bertahan hidup di suhu. Tata surya kita sangat unik loh. Di dalamnya ada banyak fenomena misterius yang belum bisa kita pecahkan. Bahkan kabarnya, di balik Neptunus ada planet raksasa rahasia, gunung berapi di Pluto bisa nyemburin es, dan ngarai raksasa di Mars seluas daratan Amerika Serikat. Semua fakta ini bisa bikin kamu bingung kan? Tapi kira-kira beneran gitu nggak ya? Nah, kita cari tahu yuk! Tata surya kita sudah ada sejak 4,6 miliar tahun yang lalu. Jadi bisa dibilang umurnya emang udah uzur. Para saintis bisa menyimpulkan temuan ini setelah mereka meneliti meteorit sebagai materi tertua yang bisa mereka dapatkan. Di Venus, kamu nggak akan bisa berlama-lama memakai topi. Berdiri di permukaannya aja sulitnya minta ampun. Angin di situ sangat kencang dan angin atasnya bertiup 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasi Venus. Angin kencang ini terus menerjang permukaannya dan makin lama semakin ganas. Kamu pengen datang langsung ke situ ya? Oke, berarti kamu perlu menempuh perjalanan lebih dari 17 miliar kilometer dari bumi sebelum keluar dari tata surya. Jangan lupa bawa Google Maps ya. Metana adalah produk samping berwujud gas yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik. Selain menjadi bagian dari atmosfer Mars, materi ini juga terus-terusan bikin para astronom kebingungan. Volumenya juga berubah-ubah dan mereka nggak tahu pasti asal-muasalnya.
Mungkin nggak sih kalau di Mars ada kehidupan? Kamu masih ingat kan kalau Pluto pernah menjadi planet di tata surya kita, tapi statusnya telah dicopot sejak tahun 2006. Kemudian si Pluto berganti gelar menjadi planet Katai. Dan uniknya, diameter planet ini ternyata lebih pendek dari panjang daratan Amerika Serikat. Jarak dari pesisir barat ke pesisir timur Amerika yaitu sekitar 4.300 km. Sedangkan Pluto cuma berdiameter 2.300-an kilometer. Planet Uranus berotasi ke arah samping dan para astronom belum bisa ngejelasin alasan di balik posisi anehnya ini. Mungkin penyebabnya karena tabrakan dahsyat di masa lalu, tapi sejauh ini klaim tersebut cuma sebatas teori sih. Jadi memang cuma Uranus yang posisinya miring. Matahari kita gede banget. Gimana enggak? Masanya aja sampai 99,86% dari total massa tata surya, terutama hidrogen dan heliumnya. Sedangkan 0,14% sisanya menjadi massa dari kebanyakan planetnya. Aktivitas tektonik kemungkinan gak cuma terjadi di bumi, tapi juga ada di planet lain. Para astronom telah menemukan bentuk dataran mirip tebing di Merkurius. Jadi kemungkinan planet ini bisa mengecil sangat cepat karena dipicu oleh aktivitas tektonik. Di kebanyakan film sci-fi tentang luar angkasa, karakter utamanya akan masuk ke sabuk asteroid sambil terus menangkis gempuran batu luar angkasa. Objek antariksa ini jelas sangat membahayakan pesawatnya, tapi kenyataannya nggak seheboh itu kok. Satu-satunya sabuk asteroid yang diketahui astronom berada di antara Mars dan Jupiter. Di area itu memang ada ribuan asteroid, tapi jaraknya sangat berjauhan, jadi kemungkinan besar nggak saling bertabrakan. Di balik orbit Neptunus, terdapat sabuk Kuiper yang dipenuhi objek es raksasa. Tapi anehnya, para saintis nggak bisa memperkirakan pola gerakannya. Jadi mereka cuma bisa ngejelasin planet tersebut mungkin berada di balik Neptunus. Planet hipotetis ini diberi nama Planet 9 dan keberadaannya masih perlu dikonfirmasi. Perbedaan antara gunung berapi di bumi dan di Pluto ibarat seperti api dan es. Beneran, gunung berapi di bumi ngeluarin lava, tapi kalau di Pluto ngeluarin es. Jadi saat membeku, air mulai memuai dan tekanan kuat ini terus terakumulasi sampai akhirnya duar. Esnya meletus. Akibat dari proses ini, terbentuklah kriovolcano baru. Salah satu satelit Saturnus, Lapetus, memiliki dua warna unik. Salah satu sisinya disinari cahaya terang, tapi sisi lainnya gelap mencekam. Dan para ilmuwan masih belum bisa menyingkap misteri ini. Keanehan lain soal Pluto bisa terlihat di atmosfernya. Atmosfer di planet Katai ini jauh lebih tinggi dibandingkan atmosfer bumi. Di dalamnya juga ada lebih dari 20 lapisan yang semuanya sangat dingin dan super padat. Kita hidup di dalam matahari. Waduh, maksudnya gimana tuh? Masa iya sih kita menghuni bola panas kemerahan sejauh 150 juta kilometer itu? Enggak lah, tapi atmosfer matahari membentang jauh sampai keluar dari permukaan yang terlihat. Dan bumi kita masih berada di dalam jangkauannya. Malahan, hembusan angin suryalah yang menciptakan fenomena menawan seperti aurora. Lautan di Jupiter lebih luas dari semua laut di tata surya kita. Tapi kok beda ya dari laut yang biasa kita lihat? Gak seperti di bumi yang dipenuhi air, lautan di Jupiter berisi hidrogen metalik. Dan kedalamannya mencapai 40.000 km atau hampir setara dengan keliling bumi. Atmosfer matahari lebih panas dari permukaan sang bintang, suhu permukaannya mencapai 5.500 derajat Celcius, tapi di atmosfer atasnya bisa sampai ratusan ribu derajat Celcius. Dan menurut dugaan para saintis, semburan panas dari matahari punya keterkaitan dengan fenomena unik ini. Cincin indah Saturnus pertama kali teramati pada tahun 1600-an. Dan ternyata beberapa planet lain juga bercincin loh. Semua planet gas raksasa, Uranus, Neptunus, dan Jupiter diketahui memiliki cincin, tapi cincinnya ini sangat tipis dan sulit dilihat. Tapi planet Mars, Venus, dan Bumi terdiri dari batu, jadi nggak memiliki cincin.
Galaksi Bima Sakti nggak cuma menaungi tata surya kita. Galaksi yang kita tempati ini memiliki 100 miliar tata surya. Itu baru di galaksi kita aja loh. Pasti jumlah totalnya di seluruh alam semesta bakalan banyak banget tuh. Batuan dari Mars bisa ditemukan di bumi kita. Para saintis telah menganalisis kandungan kimia meteorit yang ditemukan di gurun Sahara, Antartika, dan berbagai tempat lain. Dan mereka dibikin kaget bukan main setelah tahu kalau sampel tersebut berasal dari Mars. Karena jaraknya paling dekat dengan matahari, Merkurius sering dianggap paling ngebul, padahal kenyataannya nggak begitu loh. Venus ternyata lebih panas dari Merkurius, meski jaraknya terpaut 48 juta kilometer dari jarak matahari ke Merkurius. Planet ini punya atmosfer yang sangat tebal, sekitar 100 kali lebih padat dari atmosfer bumi. Kebanyakan atmosfernya juga mengandung karbon dioksida alias gas rumah kaca. Makanya, suhu Venus bisa naik sampai 468 derajat Celcius. Suhu segitu bisa dipakai untuk lelehin timah loh. Tapi kalau di Merkurius, suhu maksimumnya cuma mencapai 427 derajat Celcius. Kondisi di satelit Jupiter Io selalu bergejolak karena ratusan gunung berapinya terus ngebul. Dan dari dekat, kamu bisa ngelihat asapnya yang membumbung tinggi ke atmosfer Io. Sejauh ini gunung berapi paling besar di seluruh tata surya berlokasi di Mars. Diameternya kurang lebih 624 km dan tingginya setara dengan Gunung Everest. Tapi gimana ya bisa ada gunung segede itu? Jawabannya gampang aja, gravitasi di Mars lebih lemah daripada gravitasi di bumi. Objek kecil di luar angkasa ternyata bisa punya satelit sendiri. Pada tahun 1993, probe Galileo melintasi asteroid mini berdiameter 32,2 km. Dan asteroid ini juga punya satelit yang berdiameter 1,6 km. Sejak saat itu, para astronom menemu banyak satelit di sekitar planet kecil di tata surya kita. Sistem ngarai Valles Marineris di Mars 10 kali lebih luas dari Grand Canyon. Hal ini bikin para astronom kebingungan karena di Mars nggak ada aktivitas lempeng tektonik. Di permukaan Jupiter terdapat area unik bernama bintik merah raksasa. Dan ternyata bintik ini adalah badai yang telah bergejolak di Jupiter selama berabad-abad. Tapi sekitar 20 tahun yang lalu, para saintis mengamati area merahnya mulai mengecil, jadi ukurannya sekarang tinggal setengah kalinya. Itu pun masih setengah kali lebih gede dari bumi. Gimana? Ada fakta unik seputar tata surya yang kelewatan nggak? Komen di bawah ya, kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih like-nya dan share video ini ke teman-temanmu. Ada juga video mantul lainnya yang bisa kamu tonton. Pilih aja video favoritmu di sebelah kiri atau kanan layar dan tetaplah di sisi terang kehidupan. Merkurius, sekitar 3,8 miliar tahun lalu, sebuah asteroid besar akan menabrak planet itu. Pecahannya berhamburan ke segala arah dibarengi gelombang ledakan. Saat debu mengendap, kita bisa melihat sebuah kawah hampir seukuran Danau Ontario. Yang paling menarik adalah bentuk kawahnya. Bentuknya mirip laba-laba. Tubuh bulat di tengah dengan sejumlah kaki yang mencuat dari kawah ke berbagai arah. Tapi yang paling aneh adalah kaki laba-laba itu tidak sejajar dengan bagian tengahnya. Ilmuwan cuma bisa menerka-nerka bagaimana lanskap seperti itu terbentuk. Sebagian berpikir bentuk laba-laba itu muncul jauh lebih awal dan meteorit yang jatuh hampir pas di tengahnya cuma kebetulan. Tapi, masih belum ada penjelasan gamblang tentang bagaimana bekas seperti itu bisa muncul di permukaan Merkurius. Misteri lain tentang Merkurius adalah proses terbentuknya. Satu teori menyatakan bahwa dulunya planet itu adalah bulannya Venus. Tapi seiring waktu, Merkurius tunduk kepada gravitasi matahari. Bintang itu benar-benar merenggut Merkurius, dan planet kecil itu mulai bergerak mengelilinginya. Yang mungkin membuktikan teori ini adalah kala rotasi Merkurius dan Venus. Merkurius perlahan-lahan kehilangan kecepatan rotasinya. Sekarang, satu hari di planet itu sama dengan 58 hari bumi dan terus bertambah.
Di saat yang sama, setelah kehilangan beban beratnya, Venus mulai berotasi lebih cepat. Teori lain mengatakan bahwa Merkurius bertabrakan dengan Venus sejenak setelah terbentuknya tata surya. Saat itu, Proto-Merkurius agak lebih besar dibanding planet yang kita kenal sekarang. Tapi kemudian, Merkurius kehilangan sebagian keraknya setelah tabrakan itu. Lalu tak lama, Venus mengumpulkan puing-puing ini. Tapi ilmuwan masih belum bisa memberikan jawaban pasti tentang bagaimana terbentuknya Merkurius. Uranus, sang raksasa gas yang jauhnya 18 jarak bumi matahari dari planet kita. Planet ini tampak tenang dibanding planet-planet besar lain seperti Jupiter dengan badai sebesar buminya. Tapi Uranus masih punya sesuatu luar biasa yang bisa dibanggakan. Bintik gelap ini, misalnya, terdeteksi oleh teleskop Hubble pada tahun 2006. Saat itu, ukurannya hampir 2 kali luas Alaska. Beberapa tahun kemudian, bintik-bintik terang muncul di sana. Ternyata itu adalah awan-awan metana yang bergerak melintasi permukaan planet itu dengan kecepatan 485 km per jam. Tapi kita tidak tahu persis apa penyebab badai di Uranus itu. Mungkin kita bisa memecahkan rahasianya dengan melihat misteri Uranus lain. Planet ini berotasi miring. Kalau kamu perhatikan poros planet kita, kamu akan melihat posisinya vertikal dan hanya sedikit condong. Hal yang sama berlaku bagi kebanyakan planet lain dalam tata surya kita. Tapi tidak dengan Uranus. Porosnya hampir horizontal terhadap matahari. Salah satu kutub Uranus disinari matahari sepenuhnya sepanjang waktu. Hari kutub di planet itu berlangsung selama 42 tahun bumi. Ketika kemiringan poros Uranus berubah, hari kutub dimulai di sisi lain planet itu. Kutub lain tenggelam dalam kegelapan selama 42 tahun. Perubahan musim ini memunculkan badai dahsyat di permukaan planet itu. Tapi alasan persisnya Uranus miring tidak diketahui. Mungkin miliaran tahun lalu, raksasa gas itu bertabrakan dengan beberapa asteroid yang akan menjadi planet muda. Protoplanet seperti itu, yang bobot dan ukurannya mirip dengan bumi, bisa jadi telah memiringkan Uranus setelah menabraknya. Tapi ini baru hipotesis. Sekarang, mari kita pergi ke satelit Jupiter, Europa. Misteri terbesar di sini adalah apakah ada kehidupan di bulan ini. Ilmuwan tidak menyangkal kemungkinan itu. Yang terlihat di permukaan bulan itu cuma es. Garis-garis yang mungkin kamu lihat sebetulnya adalah retakan lebar yang memanjang. Selama ini, ilmuwan mengira satelit Jupiter itu tidak lebih dari bongkahan es. Tapi sekarang, mereka berpikir mungkin ada air dalam bentuk cair di dalamnya. Inti Europa dipanaskan oleh kekuatan pasang surut Jupiter. Inti yang hangat ini melelehkan es di sekelilingnya. Jadi, mungkin memang benar-benar ada lautan luas di bawah kerak es itu. Karena air adalah dasar kehidupan, berbagai mikroorganisme bisa hidup di sana. Tapi kita hanya bisa tahu jika mengirimkan probe ke sana. Kita harus mengebor es padat sedalam 40 km dan mulai mencari lautan yang 2 kali luas semua persediaan air di bumi. Lihatlah satelit Saturnus, Titan. Ini adalah bulan kedua terbesar dalam tata surya kita. Ukurannya 50% lebih besar dibanding satelit alami bumi. Ini satu-satunya tempat dalam tata surya kita, kecuali bumi, di mana air telah terbukti ada. Tapi hal paling menarik dari Titan adalah atmosfernya. Tebalnya 400 km. Jarak ini hampir 40 kali lipat ketinggian jelajah rata-rata pesawat komersil di bumi. Dan 95%-nya adalah nitrogen. Sebagai perbandingan, atmosfer bumi mengandung 79% nitrogen. Yang artinya, keduanya cukup mirip. Misterinya adalah tidak seorang pun tahu bagaimana atmosfer itu muncul di sana. Satu teori menyatakan bahwa bertahun-tahun lalu, sejumlah meteorit menghantam permukaan Titan hampir tanpa henti. Batuan-batuan besar membentur keraknya, sehingga meningkatkan tekanan dan suhu satelit itu. Dalam kondisi itu, amonia di udara terurai menjadi nitrogen dan hidrogen. Nitrogen yang berat turun ke permukaan Titan, sedang hidrogen yang ringan naik dan mengalir ke ruang angkasa. Tapi beberapa ilmuwan membantah teori ini. Misteri lain dari tata surya adalah bintang hipotetis Nemesis, dan apakah bintang itu memang benar-benar ada. Kalau kamu perhatikan semua bintang dalam galaksi kita, kebanyakannya berpasangan, yang artinya 2 bintang saling mengorbit satu sama lain. Secara statistik, matahari seharusnya juga punya pasangan.
Beberapa ilmuwan telah berasumsi bahwa kepunahan massal terbesar di bumi ada kaitannya dengan objek misterius di angkasa luar. Mereka berhipotesis bahwa ada katai merah di suatu tempat dalam jarak 1,5 tahun cahaya dari pusat tata surya. Dan tiap bintang kerdil ini mendekati awan asteroid, itu bisa mengganggu benda-benda antariksa. Tiap kali itu terjadi, beberapa asteroid memulai perjalanan menuju bumi dan menyebabkan kepunahan massal. Tapi bintang ini belum ditemukan dan banyak ilmuwan mempertanyakan hipotesis ini. Sekarang mari lihat bagian ujung dari tata surya. Sebuah sinar foton harus menempuh perjalanan setahun untuk sampai di sini. Ilmuwan percaya awan Oort ada di area itu. Ini adalah area hipotetis di mana banyak sekali asteroid dan balok-balok es berkumpul membentuk awan. Ini adalah tempat terjauh di mana gravitasi matahari masih bekerja. Sepertinya awan bulat ini membalut tata surya. Diperkirakan inilah wilayah asal komet-komet periode panjang. Komet-komet ini terbang sepanjang jalan melintasi tata surya lalu kembali ke awan Oort. Perjalanan ini bisa makan waktu ribuan tahun. Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan adanya raksasa gas bernama Taiki di wilayah itu. Sebagian ilmuwan bilang mungkin ukurannya 4 kali Jupiter. Sejauh ini belum ada penelitian yang menguatkan keberadaannya. Meskipun awan Oort masih dianggap hipotesis, beberapa ilmuwan percaya bahwa komet-komet dari area itu bertanggung jawab atas kepunahan massal utama di bumi. Sekarang ayo kita pergi ke luar perbatasan tata surya. Di sana, 1.500 tahun cahaya jauhnya dari bumi, terdapat lubang hitam yang terdekat dengan planet kita. Lubang hitam adalah objek paling misterius di alam semesta. Objek ini begitu berat, hingga tidak hanya menarik materi, tapi juga cahaya. Bahkan, lubang hitam bisa memperlambat waktu. Begitu sesuatu terjebak dalam gravitasi lubang hitam, benda itu tidak akan pernah lolos. Cahaya dan materi lambat laun menetap di dekat horizon peristiwa dan segera lenyap ke dalam kegelapan tak terbatas. Waktu berjalan dengan berbeda di sini. 1 menit di dekat lubang hitam bisa setara dengan berminggu-minggu di bumi. Misteri terbesarnya adalah apa sebenarnya yang terdapat di dalam lubang hitam. Sebagian berspekulasi bahwa isinya hanyalah tekanan yang menghancurkan apa saja yang sampai ke sana. Yang lain berkata, ini mungkin merupakan portal menuju dimensi lain atau lubang cacing menuju tempat lain di alam semesta. Kalau itu benar, maka lubang putih juga ada, sebagai jalan keluar dari portal lubang hitam dan lubang cacing. Tapi sejauh ini, lubang putih belum pernah ditemukan. Nah, bagaimana kalau kita pergi ke perbatasan hipotetis seluruh alam semesta? Tempat itu dinamakan Eridanus Supervoid. Jika kamu lihat peta alam semesta, akan tampak suatu tempat dingin kosong seluas kira-kira 1 miliar tahun cahaya. Garis tengah galaksi Bima Sakti saja cuma 100.000 tahun cahaya. Misteri utamanya adalah bagaimana tempat itu muncul. Satu teori berpendapat bahwa ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh tabrakan 2 alam semesta paralel. Bayangkan, alam semesta seperti gelembung raksasa. Dan suatu hari, 2 dari gelembung ini bertabrakan. Saat itulah alam semesta paralel menarik beberapa galaksi keluar dari gelembung kita. Sejauh ini, hanya inilah penjelasan tentang bagaimana kehampaan dingin seluas itu bisa muncul di alam semesta kita.